Hai kalian para Scorpio dimanapun kalian berada. Hari ini adalah giliran kalian untuk mendapatkan bacaan di bulan Oktober. Mohon maaf ya kalau agak lama. Agak lama apa lama banget? Lama banget ya untuk saya tidak membuat bacaan untuk kalian. So ini untuk kalian my dear Scorpio. Bacaan kalian dengan judul The Hidden Truth, apa yang tidak tampak oleh kalian di bulan Oktober. Saya pakai Oceanic Tarot untuk yang tebaran pertama. Dan setelah itu saya pakai kartu tarot yang lain. Oke. Baik. Saya tidak akan membukanya secara terbalik. Wow. Something nih. My dear Scorpio. Five of Swords. Bagaimanapun, five pasti ada something. Saya lagi cari-cari kenapa angka 5 di tarot selalu menggambarkan sesuatu yang perlu diwaspadai. Five of Wands, Five of Swords, Five of Pentacles, bahkan Five of Cups juga. Saya nggak ngerti kenapa. Kalau di kartu Oceanic ini judulnya konflik. So ada konflik di dalam kehidupannya si Scorpio. Dari beberapa bacaan Scorpio yang saya lakukan secara personal dengan orang-orang Scorpio, memang ada konflik di dalam kehidupannya Scorpio. So, I consider this, saya pertimbangkan ini sebagai sebagian dari Scorpio memang sedang mengalami sebuah konflik. Konflik yang seperti apa? Ini berkonflik dengan keadaan dan berkonflik dengan orang-orang yang dealing dengan kalian Scorpio. I don't know why. Ada konflik di antara Scorpio dengan orang atau orang-orang yang ada di kehidupannya Scorpio. Entah itu mengenai pekerjaan, kehidupan, bahkan asmara. Ada konflik yang terjadi dan itu membuat Scorpio bertanya apakah ini salah Scorpio atau salah orang tersebut. Dan sebagai saya mau di tengah-tengah aja ya. Saya nggak mau seuzon. Saya cuma mau bilang, di antara kalian ada yang memanipulasi keadaan sehingga menimbulkan konflik. Semoga itu bukan Scorpio ya. Tapi memang energi Scorpio-nya sangat kuat. Bukan berarti saya bilang, oh Scorpio itu orangnya suka berkonflik atau memanipulasi keadaan. No, I'm not saying that. Karena saya punya beberapa teman Scorpio juga baik-baik. Dan mantan juga pernah Scorpio dan dia baik-baik saja. Cuma ada energi yang seperti memanipulasi keadaan. Sehingga si Scorpio ini memang tampak seperti ada masalah gitu di dalam kehidupannya bersama orang di sekitarnya. Ini kartu pertama, makanya saya agak panjang ya ngomongnya. Karena biasanya kartu pertama menentukan bacaan selanjutnya. So di bulan Oktober ada sedikit konflik. Apakah itu salah Scorpio? Sekali lagi, saya bukan di posisi untuk judging kalian, untuk menghakimi kalian. Siapa yang salah, it's depend, tergantung keadaannya. Yang cuma saya bisa bilang adalah ada energi manipulasi di sini sehingga menjadikan sebuah konflik. Selanjutnya, oh my God, Page of Swords. Sini tulisannya gossip. Berarti konflik itu bermula dari segala sesuatu yang menjadi gosip. Dan gosip itu tentu saja belum tentu benar. Ya nggak Scorpio? Gosip tentang kalian atau kalian yang bergosip. Saya kembalikan lagi kepada kalian. Tapi yang jelas, gosip ini membuat energi manipulasinya semakin kuat sehingga terjadi sebuah konflik.
Ada gosip-gosip yang ya kalau gosipnya menyenangkan sih ya udah lah ya. Tapi kalau gosip-gosip yang menjatuhkan, membuat tidak nyaman, nah itu yang akan membuat jadi runyam, jadi terjadi konflik, jadi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang membuat hidup jadi nggak enak, baik itu dari Scorpio maupun orang yang dealing dengan Scorpio. Sekali lagi, saya nggak seuzon, saya tidak menghakimi bahwa yang memiliki energi itu adalah si Scorpio. Ini lebih kepada ada sebuah gosip yang digosok makin sip ya kan, yang akhirnya membuat konflik. Itu sebabnya kartu pertama kalian adalah Five of Swords, tentang konflik. Oke. Ada apa lagi? Oh, ada Seven of Cups. Di sini tulisannya possibility. Possibility di mana keadaan ini akan menjadi lebih runyam. Saya harus lihat kartu-kartu selanjutnya ya. Sorry ya. Oh, wow. Kalau bacaannya agak begini, saya agak sebenarnya kurang nyaman untuk membicarakannya, apalagi di publik seperti YouTube ini. Nanti ada yang protes dan bilang sok tahu apa, sok tahu gitu, atau ngawur gitu. Bagaimana saya mau ngawur pada saat kartunya seperti ini, my dear? Ada possibility di mana konflik itu akan menjadi lebih baik, atau even worse karena akan menjadi lebih buruk karena gosip-gosip tadi itu. Jadi lebih baik kalau memang ada gosip, kalau saya ya pribadi ya, kalau ada gosip, saya mendingan kabur. Saya tidak ikut-ikutan memperkeruh suasana atau ikut bergosip. Kalaupun itu bukan tentang kita ya. Karena suatu hari mungkin akan kejadian sama kita, terus gimana? Nggak enak kan keadaannya. So possibility untuk menuju sebuah konflik yang akan menjadi lebih lebar atau lebih besar, ya it's possible. Tapi possible juga akan menjadi baik atau ya udahlah lewat gitu aja konfliknya. Itu tergantung cara kalian masing-masing para Scorpio, karena ini bacanya Scorpio, untuk menanggapi hal tersebut, menanggapi gosip sehingga tidak makin runyam dan akhirnya menjadi konflik. The possibility ini bisa apa saja. Kalau saya melihatnya ini sebagai sebuah situasi yang positif sih, karena saya nggak mau melihat hal-hal yang menjadi negatif, cenderung ke negatif, karena itu nanti sugestinya juga jadi jelek. Jadi ya pesannya, kalau memang ada gosip yang kalian tahu ujung-ujungnya tuh bakalan runyam, bakalan berkonflik, lebih baik dihindari ya. Oke. Selanjutnya adalah Four of Wands, reward. Oke. Apa yang tersembunyi juga di kehidupannya Scorpio di bulan Oktober? Ada reward. Ada penghargaan atas segala usaha kalian. Lepas dari adanya gosip dan konflik, ada reward, ada penghargaan. Ini berlaku untuk Scorpio-Scorpio yang mempunyai sikap yang positif, kemudian pikiran yang juga positif, sehingga menghasilkan energi yang positif pula. Dan itu akan dihargai oleh sekitar kalian, oleh semesta terutama, dan akan dikembalikan dengan baik di dalam kehidupan kalian. Oke. Lanjut ada Ten of Wands, responsibility. Ini dia. Adalah responsibility atau tanggung jawabnya si Scorpio mengenai keadaan ini. Pada saat keadaan ini menjadi lebih baik atau lebih buruk, itu termasuk tanggung jawabnya kalian. Kalau kalian sudah terlanjur terlibat dalam konflik tersebut, atau sudah terlanjur terlibat dalam gosip tersebut, atau mungkin kalian yang menjadi korban gosipnya. Ya hopefully bukan kalian yang menciptakan gosipnya ya. Tapi ini adalah tanggung jawab kalian para Scorpio untuk menangani dan gimana ya caranya supaya ini menjadi lebih baik. Possibility-nya ke arah yang positif, bukan yang negatif.
It's your responsibility juga. Kalau kalian sudah terlanjur ada di situ. Makanya saya bilang dari pertama, kalau saya pribadi, saya lebih baik menghindari konflik. Kalau ada orang bagaimana, saya diam. Kalau ada orang bagaimana, saya bilang, this is my fault, ya sudahlah, salah saya, udah, bye. Gitu. Oke, tapi saya tahu tidak semua orang punya pemikiran yang sama ya, pasti ada pemikiran masing-masing. Oke, kemudian ada Eight of Wands juga, ada travel. Ini berkaitan dengan kehidupan kalian yang mungkin berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Hopefully, semoga saja bukan karena konflik nggak enak terus akhirnya harus pergi. Ya pergilah baik-baik, karena datang baik-baik, pergilah baik-baik. Memang ada possibility ini, berpindah, traveling. Secara harafiah maupun secara kehidupan pribadi yang menjadi lebih baik itu juga bisa, atau spiritual things. Oke, ada perpindahan di bulan Oktober. Lanjut. Ada Ten of Swords, endings. Tulisannya di sini endings ya, jangan pada bilang ngawur. Saya cuma baca aja nih kartunya. Ten of Swords, ada ending, ada yang selesai. Hopefully yang selesai adalah konfliknya, gosip-gosip yang gak enak, dan sesuatu hal yang tidak baik. Hopefully yang berakhir adalah yang buruk-buruk. Yang baik-baik, menetap saja, atau makin dikembangkan menjadi jauh lebih baik. Itu yang kita harapkan semua ya. Ada yang berakhir. Apakah itu menyakitkan? Sometimes kita juga tidak bisa menerima bahwa hal ini sudah berakhir, padahal itu manis banget misalnya gitu ya, baik banget, bagus banget, tapi tetap tidak ada yang abadi di dunia ini. Apapun itu tidak ada yang abadi. Kebaikan, sesuatu yang indah, sesuatu yang buruk pun semua akan berakhir. Tidak akan pernah menetap. Saya jadi ingat satu kata, this shall pass too. Ini juga akan berlalu. Jadi iya, ada yang berakhir. Saya nggak bilang ini berakhir sebuah hubungan, tapi bisa juga seperti itu. Ya, oke. Lanjut dengan Four of Cups. Di bawahnya tulisannya boredom. Bosen dengan keadaan ini. Bosen dengan keadaan dimana kalian nggak bisa melakukan apa-apa selain mungkin menunggu atau meninggalkan. Gak akan bisa melakukan hal lain selain ya udahlah gitu, terima nasib. Kebosanan itu ada di dalam kehidupannya si Scorpio, karena memang keadaan menuntut untuk seperti itu, tidak bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Oke, lanjut. Ini kebanyakan wand-nya nih. Ada 3 wand di situ, sword-nya 2, cups-nya 2. Sword-nya 3. Bahkan gak ada major arcana. Ya, oke. Berat. Kalau bacaannya berat, saya ikut berat. Oke, never mind. Sekarang saya pakai kartu ini. Ini adalah Reader White Tarot. Kita buka apa yang terjadi di Reader White Tarotnya Scorpio. Oke, thank you. Ada berapa? Udah banyak? Udah banyak. Lagi? Suruh lagi katanya. Oke, this one. Baiklah. My dear Scorpio, apalagi yang menjadi the hidden truth dari kalian atau yang tidak tampak dari kehidupan kalian di bulan ini, di bulan Oktober, yaitu the Temperance. Ini yang perlu kalian kaji dan perlu kalian fokuskan, keseimbangan. Di dalam semesta ini memang sangat diperlukan keseimbangan. Bagaimanapun kalian harus melakukan sebuah mungkin terobosan baru dengan meninggalkan yang lama yang tidak perlu lagi kalian fokuskan karena memang udah nggak serve kalian lagi, untuk menjaga sebuah keseimbangan. Dan ada Ace of Swords di mana kalian bisa melakukan itu. It's possible untuk kalian yang seperti kartu tadi bilang, possibility-nya adalah di tangan kalian. Possibility-nya adalah tanggung jawab kalian. Ada juga responsibility tadi ya.
tanggung jawabnya adalah di tangannya si Scorpio. Kalau ada yang bilang, bukan saya yang memulai Mbak Lucy, oke, fine. Seperti yang saya bilang, kadang-kadang walaupun bukan kita yang salah, bukan kita yang memulai, tapi udahlah, demi menjaga keharmonisan, demi menjaga keseimbangan, ya udah, oke, fine. Balik badan, angkat dagu, kibas rambut. Seperti itu. Oke? Ada apa lagi? Oh, ada yang datang di dalam kehidupannya para Scorpio. Kalau itu adalah Scorpio yang menantikan cinta, ya ada yang datang dalam kehidupan kalian, membawakan cinta untuk kalian dan benar-benar dia she minute, cewek, cowok, nggak peduli gender. Memang orang tersebut benar-benar membawakan cinta yang luar biasa untuk kalian di bulan Oktober, untuk yang menantikan cinta. Karena memang kartu selanjutnya adalah The Lovers. The Lovers ini bicara mungkin tentang twin flame, tentang soulmate, tentang pasangan, tentang komitmen, tentang perjanjian, tentang sebuah hal yang luar biasa kalau itu hubungannya dengan percintaan. So, saya tidak melihat konflik di kartu pertama tadi sebagai konflik di bidang percintaan, karena kayak kalau yang saya lihat percintaannya sih oke-oke aja. Mungkin agak boring karena melambat ya. Kan kalau baru jatuh cinta tuh wah menggebu-gebu, tapi lama-lama ritmenya melambat. Kalau kata para ahli, cinta itu cuma 3 bulan. Saya jadi sedih ya ngomong itu. Karena kalau saya inginnya cinta itu forever. Tapi sekali lagi, tidak ada yang menetap di dunia ini. Bahkan cinta juga nggak ada yang menetap. Jadi hanya datang, kemudian selesai. Yang ada sebenarnya komitmen. Komitmen untuk tetap bertahan atau tidak. Karena cinta itu sendiri tidak akan bertahan. Tapi komitmen itu adalah tanggung jawab pribadi masing-masing. Lanjut dengan Eight of Swords lagi, ya kan? Lagi. Menurut Scorpio, mungkin ini hal yang nggak bisa ditinggalkan, nggak bisa dilepaskan. Tapi kenyataannya memang harus pergi dari keadaan yang mengikat kalian, karena memang itu sudah bukan buat kalian, gitu. Percaya saja ini adalah hal yang terbaik, karena bagaimanapun saya yakin The Creator atau Sang Pencipta tidak akan pernah memberikan hal-hal buruk di dalam kehidupan manusia. Selalu yang baik-baik. Ya. Ada Eight of Wands lagi. Eight of Swords, Eight of Wands lagi. Ya. Ya. Ada something yang membuat kalian switch, berpindah. Atau berpindahnya tuh nggak literally dari satu tempat ke tempat lain, maupun ada juga yang seperti itu, tapi kayak ya udahlah, nggak lagi bisa dipertahankan yang seperti ini keadaannya atau apapun itu, and then harus leave, harus berpindah. Hopefully ini tidak menyangkut percintaan, karena itu akan sangat menyakitkan tentu saja, dan saya mengerti banget gimana rasanya sakit hati. Okay. An Ace of Wands, sekali lagi, segala apapun itu adalah responsibility kalian, adalah tanggung jawab kalian, dan jawabannya ada di tangan kalian. Bagaimanapun itu, kalian tidak bisa menyerahkan ke orang tersebut atau ke orang-orang tersebut atau sekitar kalian dan bilang, bodoh amat deh, kalian aja yang memutuskan. Nggak bisa, karena itu nggak akan selesai. Akan selesai pada saat kalian bertanggung jawab atas hal tersebut, dan kalian juga yang memutuskan mau gimana. Dan saran saya, lakukan dengan sepenuh hati, put love on that case, taruhlah kasih, taruhlah cinta di dalam masalah tersebut, konflik atau apapun itu, sehingga kalian juga memutuskannya tuh dengan legowo, dengan benar-benar bertanggung jawab, dan ini demi kebaikan bersama.
bukan mau-maunya sendiri, ya. Dan The Hierophant di kartu terakhir ini bilang, semesta lagi ngeliatin si Scorpio. Semesta lagi memandang Scorpio dan bertanya-tanya, apakah Scorpio itu melakukan tugasnya dengan sepenuh hati, dengan baik, dengan menjaga harmoni, dan tidak semena-mena, sehingga segala sesuatunya itu bisa berlangsung dengan balance tadi, the temperance. Balance untuk kalian, balance untuk semesta, balance untuk orang-orang di sekitar kalian. Ini secara spiritual, kalau saya percaya kita harus bersinergi dengan semesta, karena memang kita hidup di sini. Kita nggak hidup di awang-awang, kita menapak di bumi. So kita harus tetap bersinergi di dunia ini. Dan The Hierophant yang saya lihat di sini adalah sebagai semesta yang lagi menunjukkan matanya kepada seorang Scorpio, pada kalian Scorpio, ngelihat bagaimana Scorpio memandang konflik ini, keadaan ini, apakah put your heart on it, apakah ditaruh hatinya di situ, ataukah malah cuek aja, ataukah bagaimana. That's your responsibility masalahnya. Oke. Saya sekarang berada di Bali, dan di Bali sinergi dengan semesta itu sangat terasa. I don't know kenapa, saya tidak pernah tahu kenapa. Bali itu selalu menjadi daya tarik tersendiri untuk saya. Sekarang orang bilang healing di Bali. Saya mah udah dari dulu ngerasa Bali adalah tempat yang spesial. Karena orang-orang di sini menjaga keseimbangan dengan semesta itu secara luar biasa. Lepas dari agama dan kepercayaan masing-masing ya, I'm not talking about that. Karena saya tidak bicara tentang agama. Mungkin agama bisa saja berbeda, tapi menjaga keseimbangan dan bersinergi dengan alam, menurut saya it's a must. Kenapa? Karena the creator atau sang pencipta sudah menciptakan alam semesta ini luar biasa. Itu yang harus dijaga. Oke. Well, itu bacaan tarotnya. Sudah 2 tarot yang saya buka untuk kalian para Scorpio dimanapun kalian berada. Untuk yang selanjutnya adalah yes or no ya. Silakan ajukan 1 pertanyaan, saya jawab yes or no. 2 suruh 2 katanya, 2 pertanyaan. Oke, pertanyaan pertama ini jawabannya. Pertanyaan yang kedua ini jawabannya. Oke, kita lihat. Pertanyaan pertama kalian dijawab dengan yes. Pertanyaan kedua kalian dijawab dengan no. Oke. Saya rasa ini fair ya. Ada yang yes, ada yang no. Oke. Dan selanjutnya saya buka beberapa pesan aja dari angel. Yang ini archangel message. I believe in angel. I don't know about you, tapi terserah lah ya, percaya atau enggak. Yang jelas ini message-nya. Ya, bisa jadi ini untuk kalian. Indigo and Crystal Child. Oke, ini saya nggak ngomongin bahwa ada orang indigo begini begitu. I don't mind at all yang kayak gitu. Tapi yang jelas ini tentang kalian, para Scorpio yang punya sensitivitas lebih tinggi dari yang lainnya, sehingga kalian bisa melihat hal-hal yang sebenarnya kalian udah tahu ini pasti terjadinya seperti ini gitu. Cuma kadang-kadang ya sebagai manusiawi banget kalau jadi keras kepala gitu, mau-maunya sendiri. Saya juga tidak menyalahkan, sekali lagi tidak porsi saya untuk judging atau menghakimi atau seuzon ya. Oke, saya baca aja. Archangel Metatron, you have a bond with children. In particular, you can help children who are sensitive. See, ini ngomongin tentang anak indigo, tapi tidak spesial, maksudnya tidak spesifik. Oh harus kalian yang indigo atau ada anak yang indigo di dalam keluarga kalian, gak harus kayak gitu sih. Ya. Oke, kalau dari angel message kita lihat Merlina bilang you are confused. Kalian bingung and indecisive because you do not have enough information. Makanya tadi ada konflik ya.
informasinya nggak jelas, atau informasinya cuma sekedar gosip nih kan, nyambung kan, ya kan? Kalau informasi nggak jelas kan jatuhnya gosip, ya nggak sih, gibah. Do research or seek expert advice before making a decision. Jadi ya udah, yang seperti saya bilang, responsibility kalian kan untuk melakukan riset, untuk mendalami dulu, kemudian melakukan sesuatu gitu. Jadi nggak semena-mena, nggak langsung aja judging atau langsung aja melakukan sesuatu hal yang nantinya ujung-ujungnya bisa saja kalian sesali. So jangan, ya. Oke, apa yang perlu kalian, para Scorpio itu healing dari hidup kalian? Coba kita lihat. Alchemy. Chemistry di dalam kehidupan kalian bersama dengan semesta. Itu yang perlu di healing. Ini yang menjadi konflik pada saat tidak ada sinergi di antara kalian dengan semesta. Dan yang terakhir dari Monology Oracle Card, semoga penutupnya ini bisa jadi sesuatu pencerahan untuk kalian. Amin. Aminin yang baik-baik ya my dear. Prosperity lies ahead. Oke, kalau semua ini sudah berakhir, akan ada prosperity atau kemakmuran di dalam kehidupan kalian para Scorpio. Amin ya. Amin. Oke. Baik, sekian saja Scorpio. Ini adalah bacaan untuk kalian, The Hidden Truth di bulan Oktober. Tetap semangat, tetap sehat, selalu berbahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Kita ketemu lagi di video-video mendatang, hopefully minggu depan, hopefully. Kalau enggak ya udahlah ya. Lihat aja, nanti tunggu aja. Salam light, angel, and love.